Oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya teman-teman bikin iklan di FB Ads gitu ya. Bahkan ini mungkin tutorialnya buat dari yang awal banget gitu ya, atau buat teman-teman mungkin yang masih pemula banget gitu ya. Nah, sebelum teman-teman pasang iklan gitu ya, sebenarnya gini, yang orang tahu kan iklan tuh kayak cuman tinggal bikin post di Instagram, bikin post di FB, Facebook page ya, fanpage, terus teman-teman klik promote gitu ya. Ya bener sih, tapi itu adalah iklan yang paling basic gitu, dimana kalau teman-teman cuma menggunakan fitur promote atau boosted post, ya post itu bakal ke boost, tapi teman-teman nggak bisa dapetin data insight apapun. Teman-teman bakal susah banget buat dapetin penjualan, karena itu cuma di push ke yang penting sebanyak mungkin orang. Sedangkan kalau kita mau jualan laku, kita kadang nggak butuh sebanyak mungkin orang loh, kita cuma butuh orang-orang yang tepat buat beli ke produk atau bisnisnya teman-teman gitu ya. Jadi kayak gimana nih buat bikin yang benar? Yang benar tentu saja pertama teman-teman perlu bikin juga yang namanya Facebook Business Manager-nya dulu gitu ya, Facebook BM atau Business Manager. Caranya gimana? Gampang, teman-teman tinggal buka di business.facebook.com. Nanti teman-teman situ diarahin buat daftar Business Manager gitu ya. Nah, setelah teman-teman bikin bisnis Facebook Business Manager, nah nanti di sini teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita akhirnya jalanin iklan gitu ya. Nah, persiapannya apa aja sih gitu ya. Nah, pertama nih, setelah teman-teman bikin Facebook Business Manager, teman-teman masuk ke pengaturan bisnis gitu ya. Nah, di sini teman-teman diisi dulu data-datanya, mulai dari nama bisnis resmi, alamat, telepon, situs web, NPWP gitu ya. Terus status verifikasi bisnis di awal pasti tidak bisa diverifikasi ya, kecuali teman-teman sudah isi. Nah, ketika awal teman-teman bikin business manager juga, biasanya cuma bisa bikin satu akun iklan. Tapi kalau misalnya business manajernya teman-teman sudah lebih berkembang, itu sudah bisa jauh lebih banyak akun iklan. Contohnya adalah ini. Ini adalah business manager dari ini adalah business manager yang sudah terverified. Nah, di verified bisa di business manager ini bisa bikin sampai 10 akun iklan gitu ya. Jadi kalau yang belum masih awal cuman satu gitu ya. Nah, kita balik ke sini ya, ke yang awal. Nah, kemudian setelah nanti teman-teman bisa verifikasi kalau udah ada opsinya. Nah, setelah itu teman-teman ini perlu nyalakan autentifikasi 2 faktor. Terus, nah data ini email, teman-teman perlu verifikasi email, kalau nggak bisa jalan gitu ya. Jadi yang paling pertama adalah lengkapin info bisnis. Nah, setelah info bisnis, karena sekarang udah mulai masuk ke update iOS 14. iOS 14 ini cukup banyak kerepotan sih yang perlu disetting di Facebook page. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman perlu mendaftarkan yang verifikasi yang namanya domain. Caranya gimana? Di pengaturan bisnis, teman-teman nanti masuk ke brand safety atau keamanan merek kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman masukin domainnya teman-teman apa gitu ya. Jadi domain yang dipakainya, misalnya domain yang biasa saya pakai komunitasmea.com gitu ya, itu didaftarkan, diverifikasi gitu. Misalnya saya coba ya, nah karena saya tambahkan domain ini. Nah, Facebook nanti bakal minta buat tambahin meta tag di domainnya teman-teman gitu ya. Sebenarnya nambahin meta tag ini nggak susah sih. Kalau teman-teman bikin website pakai WordPress, itu tinggal ada plugin insert header footer. Kalau teman-teman pakai yang lain juga biasanya udah ada disiapin sih. Biasanya seperti itu, nggak susah sih ini. Nanti ketika diverifikasi mungkin cuma prosesnya ketika klik verifikasi domain ini 5 menit selesai. Nah, setelah verifikasi domain, apalagi yang perlu dikerjain? Yang perlu dikerjain tentu saja metode pembayaran. Kita perlu tambahin metode pembayaran. Kalau misalnya nggak ada metode pembayaran, ya kan iklannya nggak bisa jalan ya. Teman-teman tambahin metode bayar. Nah, metode bayar ini bisa pilih sih mau pakai mata uangnya apa gitu ya, Indonesia aja, kartu kredit atau kartu debit baru gitu ya. Kalau paling gampang sih kartu kredit. Kalau kartu debit, teman-teman harus jalanin harus datang ke CS Bank ya, buat minta dibukain buat transaksi internetnya, karena biasanya suka diblok kalau kartu debit gitu ya. Kalau udah ke bank nanti biasanya dibukain bisa. Nanti tinggal tulis nama, nomor, terus udah gitu kode keamanan, udah gitu lanjutkan, nanti diverifikasi, udah jalan gitu. Sebenarnya ini gampang banget sih gitu, cuman yang penting ada kartunya aja. Dan ini sebenarnya masih jauh lebih better daripada teman-teman pakai akun bisnis terus bayarnya transfer. Bisa juga ngomong-ngomong kalau pakai akun personal bisa buat transfer, tapi masalahnya adalah kalau teman-teman pakai transfer, ketika akunnya teman-teman nanti kena ban, misalnya teman-teman salah beriklan yang dianggap melanggar kebijakan, nah itu uangnya nggak bisa balik lagi. Jadi jangan, mendingan kita pakai yang otomatis aja
gitu ya. Nah, ini adalah yang berikutnya. Jadi setelah verifikasi domain, verifikasi email, kita tambahin metode pembayaran. Nah, kalau udah, jangan lupa juga teman-teman masukin nih, misalnya kalau di konekin ke Instagram, akun Instagramnya apa. Gampang sih, tinggal diklik tambahkan aja, gitu kan. Nanti mau sebagai apa dihubungkan, nanti dia bakal minta login, gitu ya, login ke Instagram seperti ini, gitu. Nah, nanti kalau udah login, nanti otomatis connect, gitu ya. Itu tentang Instagram. WhatsApp bisnis juga sama, teman-teman bisa tambahin WhatsApp bisnisnya. Jadi Facebook page, WhatsApp bisnis, Instagram. Nah, kalau ini semua sudah, teman-teman bisa masuk ke next step gitu. Jadi ini masih persiapan nih sebelum iklan nih. Next step adalah teman-teman setting yang namanya Facebook Pixel. Facebook Pixel ini apa sih? Facebook Pixel ini gampangnya adalah sebuah CCTV online gitu ya, yang dipakai di mana CCTV ini bisa tahu nih yang datang ke website teman-teman siapa aja. Gitu ya, siapa aja, mereka ngapain aja. Nah, karena dengan CCTV ini tahu, CCTV Pixel ini ngasih tahu ke Facebook, Facebook si A datang nih ke website A, terus dia belanja, gitu loh. Facebook si B datang nih ke website ini, terus dia ngapain, gitu ya. Dengan begitu Facebook tahu ketika misalnya teman-teman mau bikin iklan, tahu siapa lagi yang harus ditawarin, orang-orang seperti apa lagi yang mirip seperti mereka. Maka dari itu teman-teman perlu pasang pixel, gitu ya. Caranya gimana? Gampang. Caranya juga teman-teman tinggal klik buat aja. Nah, ini nih. Nah, pertama hubungkan sumber data baru, teman-teman pilih mau pakai web, aplikasi, offline, gitu ya. Misalnya kita pakai web. Nah, teman-teman pilih mau conversion API atau Facebook Pixel. Bedanya apa? Kalau conversion API itu adalah semua peristiwanya dikirim menggunakan backend dari servernya kita. Gitu. Jadi servernya kita ada backendnya. Jadi semua transaksi itu ke data dengan lebih akurat menggunakan conversion API. Cuman ini lebih rumit. Yang kedua adalah dari front end. Jadi dari klik-klikannya orang. Gitu ya. Biasanya paling gampang sih dari Facebook Pixel. Karena yang ini lebih rumit lagi. Gitu ya. Nah, terus teman-teman nanti tinggal klik terhubung, kasih nama, kasih web, nanti ada tutorial lanjutannya sebenarnya dari Facebook gitu ya, tinggal bikin aja, ikutin gitu, nggak susah. Dan udah banyak integrasi yang disesuaikan dengan landing page yang teman-teman pakai gitu ya. Nah, kalau bingung nanti bisa kerjasama sama tim kami. Ya, seperti itu. Jadi Facebook Pixel perlu dipasang. Jadi ibaratnya mata-matanya udah ada. Nah, kalau sudah, disitulah baru teman-teman baru mulai bisa menggunakan iklan. Kenapa? Karena kalau persiapannya ini nggak ready, kayak info bisnis dan lain sebagainya, itu bisa bikin akun teman-teman gampang kena ban gitu ya. Nah, terus kedua, kalau nggak ada event gitu ya, teman-teman nggak tahu nih nanti mana yang harus dievaluasi gitu loh. Nah, terus kalau sudah, teman-teman bisa bikin yang namanya audience setelah event. Dipersiapkan dulu audiensnya siapa aja. Jadi audience itu apa sih? Target siapa sih yang kita mau kejar, gitu ya. Jadi, nah bikinnya gimana? Bikinnya juga ada menunya. Nah, kita beralih dulu ke akun yang lebih matang. Contoh, ini adalah pixel dari akun yang udah lebih lama ya. Jadi di sini kelihatan pixelnya aktif, page view-nya aktif, lead-nya aktif, jumlah yang daftarnya aktif, memulai check out sampai purchase itu pun semua aktif gitu ya. Jadi ini adalah yang sudah lebih matang gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa dapetin insight lebih banyak nih. Nah, kalau udah beres di event, kita berikutnya adalah bikin audience gitu. Jadi targetnya siapa nih? Nah, audience ini apa sih? Sebenarnya audience ini dipersiapkan dari awal buat audience yang penting gitu. Contoh, misalnya saya bakal pasang audience buat siapapun pengunjung landing page saya. Buat apa? Buat tahu siapa aja sih yang udah lihat gitu loh. Dengan kita tahu siapa yang udah lihat, kita bisa bikin iklan retargeting gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik misalnya nih cara buat eventnya ya, buat pemirsa khusus. Nah, saya bakal bikin berdasarkan situs web. Jadi saya bakal bikin siapa yang udah, sumbernya mana nih, sumber pixelnya yang ini. Nah, saya bakal bikin bukan semua pengunjung web, tapi semua yang sudah page view atau melihat halaman landing page-nya saya gitu loh. Di situ saya bakal bikin satu gitu. Itu untuk retargeting. Jadi kalau orang belum beli, kita bisa kejar lagi gitu ya. Itu adalah yang pertama. Kedua, saya juga bakal bikin event berdasarkan siapa yang berinteraksi dengan iklan, baik di Facebook maupun di Instagram gitu ya. Nah, kemudian kalau saya pakai video, saya bakal bikin audience berdasarkan video view. Jadi dengan seperti itu, teman-teman bisa dapat insight duluan gitu ya. Kemudian kita bakal bikin targeting berdasarkan ya siapa yang sesuai dengan targetnya teman-teman. Nah, kalau itu udah, baru lanjutin gitu ya. Nah, lanjutnya gimana? Nah, kita mulai nih ke pengelola iklan. Nah, kita mulai nih bikin iklan. Kalau kita udah lengkap semua, berarti persiapan sudah lengkap, teman-teman tinggal buat aja iklannya. Nah, goalnya mau apa gitu ya. Nah, sebenarnya terbaik adalah goal konversi, karena konversi Facebook bakal ngeblast iklannya teman-teman ke orang-orang yang kemungkinan bakal beli
gitu. Tapi konversi ini ya biasanya di awal belum bisa gitu loh untuk akun-akun baru. Nah, buat nyoba testing teman-teman bisa pakai traffic atau bisa pakai interaksi gitu ya. Cuman kalau kita biasa pakai udah konversi gitu ya. Nah, kita bakal pakai konversi. Nah, kemudian di sini itu ketika teman-teman pasang ya, ini nama kampanye teman-teman bisa rubah, kategori iklan khusus itu kalau berhubungan dengan isu sosial, kalau nggak ada masalah. Jenis pembelian kita bisa sebenarnya lelang atau bisa berdasarkan jangkauan dan frekuensi, tapi ya lebih enak lelang aja, biarin. Tujuannya konversi. Nah, kemudian ini teman-teman bisa split test, jadi di satu kampanye itu dibikin hal yang berbeda buat ngetes gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ini CB, pengoptimalan anggaran kampanye atau campaign budget optimization atau CBO. CBO itu gimana? Jadi diaturnya budgetnya di level kampanye. Jadi misalnya kampanye kita budgetnya 200.000 sehari gitu ya. Nah, kampanye ini isinya bisa dari beberapa set iklan atau ad set. Dan set iklan bisa terdiri dari beberapa iklan gitu ya. Biasanya kita pakai CBO. Jadi anggaran harian berapa? Misalnya 200.000. Nah, lanjut. Nah, setnya, nah ini kan ad set nih. Kita kasih nama. Biasanya kita kasih nama di sini berdasarkan targetingnya. Gitu. Lokasinya mau dikirim kemana nih? Bisa ke situs, ke aplikasi, atau ke WhatsApp. Gitu ya. Nah, ini biasanya kita pakai ke website. Kemudian pixelnya apa? Pixel ini pixel yang kita pakai. Peristiwa konversinya apa? Nah, ini biasanya kita bisa mulai dari teman-teman sebenarnya kalau mau mengoptimalisasikan, kalau bisa dimulai dari tujuan akhir. Kalau mau dapat purchase ya purchase gitu. Tapi kalau misalnya udah di purchase dan beberapa hari belum dapat, teman-teman bisa coba yang mungkin agak mundur dulu gitu. Nah, jadi disesuaikan. Kalau kita bisa pakai initiate checkout. Nah, kemudian ini adalah tanggal mulainya kapan, pemirsanya. Nah, ini audiensnya. Nah, di sini kita bisa gunakan yang sudah kita simpan gitu. Misalnya ini kita udah bikin targeting seperti ini ya. Nah, targeting seperti ini. Nah, sudah diisi dengan targeting cukup lengkap gitu ya. Kalau ini placementnya di mana, mau di otomatis atau manual gitu ya, kita bisa pilih juga gitu ya. Nah, kalau otomatis berarti si Facebook yang memilihkan, mencarikan. Kalau manual kita pilih mau di Facebook, mau di Audience Network, mau di Instagram, atau mau di Messenger. Nah, kemudian setelah itu kita ke bawah. Nah, di sini ada cost cap, kontrol biaya, tapi biasanya kita nggak pernah pakai sih. Kita lanjut aja. Nah, kemudian nama iklannya. Nah, iklan ini teman-teman bisa testing macam-macam sih. Mulai biasanya kita pakai nama kreatifnya kalau kita ya. Halaman Facebooknya yang mana? Nah, kita sesuaiin. Misalnya ya, ini pakai halaman Facebook yang biasa dipakai. Nah, metode penyiapan itu ada 3 macam. Ketika buat iklan, berarti kita upload materi, kemudian upload copywriting di situ. Ini kalau buat iklan nih, berarti kan upload materi, upload teks. Teks ini kita bisa pakai sampai 5 pilihan. Jadi beda-beda, nanti si Facebook yang menentukan mana, dicobain gitu sama Facebook gitu. Nah, atau teman-teman juga bisa pakai yang namanya ini, gunakan postingan yang ada, boosted post. Jadi misalnya postingan dari mana nih, mau postingan dari Facebook, postingan dari Instagram yang bagus, kita bisa posting gitu ya, tinggal iklanin dari situ. Atau bisa juga pakai mockup hook iklan. Mockup hook iklan itu apa? Sebenarnya mirip juga sama kayak iklan yang tadi, cuman bedanya dibuat dulu di bagian mockup hook iklan. Ini teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, nanti kalau udah, nah kalau misalnya contoh ya, saya bakal pilih gunakan postingan aja deh. Nah, postingan mana aja saya pilih, misalnya saya pilih yang ini, selesai. Nah, di sini kita tambahkan buttonnya apa? Nah, di sini kita tambahin situs webnya. Nah, selesai misalnya. Nah, domainnya sudah ada, pelacakannya aktif. Nah, kalau udah ya udah, kita tinggal klik terbitkan aja gitu ya. Jadi caranya iklannya sebenarnya simple gitu ya. Caranya tinggal gitu aja sebetulnya gitu ya. Nah, tapi yang setelah teman-teman jalankan iklan, yang paling penting adalah gimana caranya teman-teman membreakdown, bagaimana mengevaluasi hasil iklan yang teman-teman udah jalanin itu gimana nih hasilnya gitu. Nah, kalau teman-teman mau belajar membreakdown, teman-teman bisa lihat juga di video saya sebelumnya gitu ya, ada satu video lagi. Nah, itu teman-teman di situ kita bahas tentang breakdown. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang Facebook Ads, kita juga ada kelas Facebook Ads-nya, atau mau kerjasama, kita ada agensi buat bantuin teman-teman buat jalanin marketingnya. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.